Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin. Untuk cerita kali ini, kita akan sedikit terbang ke Pennsylvania. So, tanpa berbasa-basi lagi, check it out. Asia Adam adalah seorang mahasiswa di West Chester University yang terletak di Chester County, Pennsylvania. Dia menghadiri World Class University pada saat kematiannya, tetapi baru saja masuk ke sekolah keperawatan Universitas Howard. Ibu Asia Selah mengatakan tujuannya adalah untuk membuat perbedaan. Asia digambarkan sebagai orang yang sangat baik. Asia juga sangat ramah dan lucu. Asia sangat dekat dengan ibunya dan datang mengunjunginya di akhir pekan. Selah tidak pernah mengira itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat putrinya. Pada tanggal 8 November 2004, salah satu tetangga Selah dan Asia mendengar suara aneh. Dia mendengar pintu dibanting menutup dan tahu bahwa Selah sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak boleh ada seorang di dalam. Tetangganya pergi keluar untuk menyelidiki. Dan saat itulah dia melihat asap keluar dari lantai 2 rumah Selah. Dia menelepon 911. Polisi Philadelphia dan petugas pemadam kebakaran tiba di Selah's Block di W200. Simon di Germantown. Setelah api padam, polisi masuk ke dalam dan saat itulah mereka membuat penemuan yang mengerikan. Di salah satu kamar tidur di lantai atas, mereka menemukan seorang wanita mati di tempat tidur. Dia terbakar parah dan telanjang dari pinggang ke bawah. Mereka juga membalikan tubuh dan menyadari bahwa api itu hanya untuk menutupi pembunuhan. Korban perempuan juga ditikam dan lehernya digorok. Polisi menelusuri alamatnya, apakah mereka bisa menentukan siapa pemilik rumah itu dan memungkinkan siapa korbannya. Rumah itu milik Selah Harper dan polisi ingin memastikan apakah ini memang Selah. Polisi menyelidiki lingkungan itu dan mewawancarai penelpon 911. Mereka bertanya apakah dia mengenal Selah dan dia menjawab iya. Tetangganya mengatakan bahwa Selah sedang dalam perjalanan bisnis dan korbannya bisa jadi adalah putrinya, Asia. Asia telah berada di rumah beberapa hari sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa Asia kembali ke sekolah. Namun tetangga lain mengatakan dia melihat Asia sehari sebelum pembunuhan. Dia mengatakan Asia telah mengabaikannya dan dia yakin Asia ada di dalam rumah. Polisi ingin menghubungi Selah dan ketika dia pulang dari perjalanannya, mereka menyadari bahwa korbannya adalah Asia berusia 21 tahun. Selah diwawancarai dalam episode ini dan dia berkata dia kembali ke rumahnya dikelilingi oleh orang-orang di pita polisi. Polisi memberitahu Selah bahwa mereka telah menemukan mayat di dalam dan Selah langsung menangis dan tahu itu adalah Asia. Selah mengira Asia telah kembali ke sekolah dan sama bingungnya dengan polisi mengapa dia ada di dalam rumah. Mereka bertanya, kenapa Selah apakah Asia berkencan dengan seseorang? Dan Selah mengatakan bahwa mantan Asia adalah seorang pria bernama Alexander Silas. Mereka putus karena bersekolah di sekolah yang berbeda. Sementara itu, petugas lain kembali ke dalam dan mencari petunjuk lebih lanjut. Di lantai bawah rumah, mereka menemukan sebuah dompet, beberapa barang hilang, uang tunai, dan kartu kreditnya hilang. Jadi apakah perampokan merupakan motif kejahatan brutal ini? Polisi ingin melanjutkan pemeriksaan latar belakang pada Alexander Childs, tetapi ketika mereka melakukannya, dia kembali dengan bersih. Dia tidak memiliki catatan dan dia dibebaskan dari keterlibatan apapun. Salah satu teman Asia datang ke stasiun, namanya Alexis, dan dia memberi polisi nama tersangka yang mungkin Napoleon. Dia tidak tahu nama belakangnya, tapi rupanya ini adalah pria baru dalam kehidupan Asia. Alexis berkata bahwa Asia tinggal di rumah ibunya selama beberapa hari lagi, jadi dia bisa menghabiskan waktu bersama Napoleon. Saat polisi melakukan penyelidikan, begitu pula Selah, dia menemukan bahwa pada hari mayat Asia ditemukan, telah terjadi beberapa penarikan dari beberapa ATM yang berbeda. Selah menghubungi polisi tentang informasi ini. Ternyata masih jalan buntu karena kamera pengintai ATM tidak berfungsi. Polisi ingin tahu lebih banyak tentang Napoleon dan satu-satunya orang yang tahu tentang Napoleon adalah Alexis. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa lagi
kecuali bahwa dia berteman dengan seorang pria bernama Simon. Simon ternyata adalah Simon Bosick. Dia memiliki catatan kriminal untuk tuduhan pencurian dan SIM yang ditangguhkan. Polisi kini menetapkan 2 tersangka. Polisi bisa mendapatkan alamat dari pemeriksaan latar belakang Simon. Alamat itu milik ibunya. Dan ketika mereka mewawancarainya, mereka tahu bahwa dia tidak ingin berbicara tentang putranya. Dia mengatakan bahwa Simon tidak tinggal di sana lagi dan putranya tidak ada hubungannya dengan ini. Polisi bertanya, di mana Simon berada? Dan dia bilang, Napoleon yang melakukannya. Mereka bertanya di mana mereka dapat menemukan Napoleon, dan dia berkata bahwa mereka harus bertanya kepada istrinya. Ternyata, Napoleon menikah dengan penyanyi jazz bernama April. Detektif Gary White punya teman yang memiliki klub, dan dia menelponnya mencoba mendapatkan informasi tentang April. Nama April adalah April Strode, dan polisi pergi ke rumahnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. April mengatakan bahwa dia dan Napoleon baru menikah kurang dari setahun, dan dia meninggalkannya. Napoleon juga kejam dan menikamnya dengan pisau. April mengatakan nama asli Napoleon adalah Thomas Strode, dan dia adalah individu yang sangat kejam. Mereka bertanya pada April, di mana Thomas berada, dan dia berkata, jika mereka menemukan Simon, mereka akan menemukan Thomas. Kedua pria itu tebal seperti pencuri. Polisi kembali ke stasiun dan melakukan pemeriksaan latar belakang pada Thomas. Dia memiliki catatan yang cukup juga untuk perampokan dan tuduhan narkoba. Mereka tidak mendapatkan alamat. Thomas tidak tinggal lama di satu tempat, dan itulah yang ditakuti polisi. Setelah beberapa hari mencari Thomas dan Simon, polisi menerima telepon dari Simon sendiri. Dia mengatakan dia siap untuk berbicara dan mengatakan yang sebenarnya. Simon berkata bahwa mereka semua sedang berkumpul di rumah Ibu Asia. Ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa dia harus kembali ke sekolah, dia menyuruh mereka pergi dan naik ke atas untuk mengemasi barang-barangnya. Simon berkata, Thomas menoleh padanya dan berkata, aku benar-benar bisa membunuhnya. Simon mengira dia bercanda, tetapi dia mengatakan malam itu, Thomas membentak. Asia sedang bersiap-siap untuk mengunci rumah dan menyalakan alarm. Ketika Thomas memukul kepalanya dengan vas, dia kemudian mengeluarkan pisaunya dan mulai menikamnya di dada. Asia terus bertanya, mengapa kamu melakukan ini padaku? Thomas kemudian memaksa Simon untuk membantunya membawanya ke ruang bawah tanah. Simon berkata, celana Asia robek saat mereka menyeretnya ke bawah. Asia ditempatkan di kursi dan tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar, Thomas memukul wajahnya dengan skop. Simon mengatakan dia kemudian dipaksa untuk memukulnya dengan skop. Dia mengatakan bahwa Thomas mengancam akan menyakiti dia dan keluarganya jika dia memberitahu siapapun. Simon berkata bahwa Thomas membuatnya menggorok leher Asia. Ketika Asia meninggal, mereka meninggalkan tubuhnya di ruang bawah tanah dan memeriksa dompetnya. Mereka mencuri uang tunai sekitar $500, kartu kredit, dan kuncinya. Mereka meninggalkan rumah dan kemudian kembali keesokan paginya. Simon berkata, mereka membungkus tubuh Asia dengan selimut dan membawanya ke atas ke lantai 2 dan menempatkannya di tempat tidur. Dia berkata, Thomas menyuruhnya pergi dan beberapa menit kemudian dia melihat asap keluar dari rumah. Polisi bertanya kepada Simon di mana Thomas dan dia bilang dia ada di rumah pacarnya yang lain. Thomas ditangkap tanpa insiden apapun. Ketika mereka menanyainya, mereka mengatakan dia sangat arogan dan menyalahkan semuanya pada Simon. Polisi pasti lebih percaya Simon daripada Thomas, tapi mereka berdua bersalah atas kejahatan ini. Pada tahun 2008, Thomas Strode dan Simon Bosick, keduanya didakwa dengan pembunuhan. Simon divonis 20-40 tahun penjara, dan Thomas Strode juga dihukum atas tuduhan perampokan, pembakaran, kepemilikan alat kejahatan, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Thomas Strode tidak menunjukkan emosi saat dia dihukum. Sheila Harper mendirikan Asia Adams Save Our Children Foundation di www Asia Adams. Ini adalah program untuk meningkatkan kesadaran akan pelecehan. Menurut aku, kedua pria ini seharusnya menerima hukuman penjara seumur hidup. Saya tidak berpikir ada orang yang aman dari mereka.
Mereka membunuh Asia karena dia menyuruh mereka pergi, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku yakin Thomas yang memegang kendali, tetapi Simon dengan sukarela membantu membunuh Asia juga. Thomas berbohong kepada banyak wanita, dan Asia adalah salah satu dari banyak yang percaya pada kebohongannya. Dia tidak peduli padanya, dan membuktikannya ketika dia membunuhnya, dan tidak menunjukkan emosi apapun ketika dia duduk di ruang sidang itu. Hatiku hancur untuk Sheila. Asia adalah anak tunggalnya. Dia melakukan beberapa pekerjaan luar biasa untuk mengenang putrinya dan membantu orang lain di sepanjang jalan.